액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reina Karisma Putri, NPM 221146. Here I will explain about data, population, sample, data presentation, tables, and diagrams. Data adalah kumpulan fakta, angka, informasi atau rekaman yang dapat diukur atau diamati. Data sering digunakan dalam berbagai konteks untuk dianalisis, pengambilan keputusan, penelitian, dan pemahaman lebih lanjut tentang suatu topik atau peristiwa. Data dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat direpresentasikan dalam bentuk digital ataupun fisik. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu A. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik, atau biasa juga disebut sebagai atribut. Dalam istilah komputer, disebut data bertipe string. B. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Dalam komputer, dikenal sebagai data numerik. Yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. A. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain ialah observasi, wawancara, diskusi terfokus, atau focus group discussion, atau biasa kita dengar sebagai FGD, dan penyebaran kuesioner. B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Yang ketiga, berdasarkan sumber datanya. A. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi ataupun instansi secara internal. Misalnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulan data. A. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. B. Data time series. Data time series ataupun berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Beberapa manfaat dan fungsi data yang bisa kita dapatkan sebagai suatu acuan kegiatan manfaat, dan juga fungsi data yang pertama yaitu sebagai salah satu acuan kegiatan
sebagai dasar perencanaan sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan. Sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting. Dasar untuk membuat keputusan sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat suatu keputusan. Dari adanya data yang ada sebagai bahan untuk evaluasi selain berbagai manfaat dan fungsi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau totalitas dari subjek yang ada dalam sebuah penelitian. Bisa berupa manusia, benda, atau apa saja yang di dalam jumlah keseluruhan tersebut. Kita dapat memperoleh banyak informasi untuk data penelitian yang sedang kita lakukan. Karakteristik populasi. Populasi juga memiliki karakteristiknya sendiri. Secara umum, karakteristik dari populasi dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik populasi dalam lingkup biologi dan juga ada karakteristik populasi dalam lingkup statistik. Karakter populasi dalam lingkup statistik. Karakter dari populasi yang ada dalam ruang lingkup statistik adalah mengenai kepadatan dan juga ukuran dari besaran populasi itu sendiri, yang termasuk di dalamnya ada beragam variabel atau parameter utama yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kematian dan juga kelahiran individu yang membangun populasi dalam lingkup statistik. Ciri pertama adalah ketika kepadatan atau juga ukuran dari besarnya populasi masuk menjadi parameter utama dari populasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor populasi, antara lain kelahiran dan juga kematian. Adanya sebaran, tentunya populasi sangat dipengaruhi oleh adanya sebaran dari suatu objek tertentu. Kemudian juga kondisi iklim, kondisi cuaca, kondisi struktur dan umur dari objek tersebut dipengaruhi oleh adanya komposisi genetik, adanya dispersi atau disebut juga dengan sebaran. Tetapi yang berbeda dari sebaran ini adalah sebaran ini merupakan sebaran individu terhadap intrapopulasi. Tabel adalah gambaran yang dikategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtisar sejumlah informasi. Diagram adalah gambar yang menerangkan sesuatu dan ditunjukkan dalam sebuah lingkaran. Fungsi tabel, pengorganisasian data. Tabel digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk yang sistematis yang memudahkan pemahaman dan referensi. Pembandingan data. Tabel memungkinkan perbandingan antara berbagai data atau elemen dalam satu tempat. Ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan juga kesamaan. Pengaturan numerik. Tabel sangat efektif untuk menyajikan data numerik, seperti angka-angka dalam bentuk angka, presentase, atau statistik. Fungsi diagram. Visualisasi data. Diagram adalah alat yang efektif untuk visualisasi data dan informasi. Mereka membantu dalam menyajikan data dalam bentuk grafis yang mudah dipahami, identifikasi pola dan tren. Diagram memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data dengan lebih mudah daripada melalui tabel atau teks biasa. Yang terakhir adalah menyederhanakan informasi. Diagram dapat menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi representasi visual yang lebih mudah dicerna. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.